Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu tanggal 10 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MCSA mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut. Untuk kondisi IHSG, closing di 7.210 kemarin hari Jumat, dengan persentase plus 1%, meskipun hari kemarin naik, tapi ya stokastik memang masih belum ada penguatan sih. Ini banyak divergence di IHSG dan tulis emiten di kolom komentar ya. Emiten apa saja yang membuat IHSG ini bisa bullish seperti ini. Bahkan kita lihat sendiri dari sektor perbankan pun ya masih consolidate dan naik-naiknya pun ya nggak seberapa oke. Dan IHSG pun naiknya 10% mulai dari bulan Januari akhir ini ya. Coba tulis di kolom komentar apa saja atau pilihan emiten apa yang menggerakkan kondisi IHSG sehingga bisa bullish seperti ini, bisa ditulis di kolom komentar. Untuk IHSG kalau mau beli sektor perbankan mungkin ya bisa tunggu saja ketika dia koreksi baru kita bisa masuk. Kita lanjut, di sini ada beberapa emiten. Ada saham ESA. Oke, untuk ESA dia juga sudah berhasil break inside bar-nya di harga 1.420 dan memang kemarin sempat naik di harga 1.610, tapi closingnya malah melemah kembali di 15.15 dan banyak korban di 15.50 kalau nggak salah di ESA. 15.50 banyak yang beli di sana dan area supportnya bisa di titik psikologis 1.500 atau 1.505, yaitu area supportnya. Dan untuk resist psikologis di 1750 ya semoga saja bisa kecapai ya besok hari Senin. Semoga saja bisa kecapai 1750 dan volume juga kemarin cukup besar. Seharusnya ya bisa lah diangkat naik terlebih dahulu. Oke ya. Jadi untuk sebentar. Oke, wait. Oke ya, jadi untuk ESA mungkin segitu dahulu. Prospektusnya kita lanjut ya. Di sini ada beberapa emiten lagi. IMCS. Untuk IMCS sudah merah beberapa hari ya. Dan untuk area support di IMCS di harga 390 karena support di 418 juga sudah berhasil di break dengan volume yang kecil sebenarnya ya, tapi price action-nya cukup besar. 3% di sini di breakout support dan memang terkoreksi lagi. Untuk MJS support terdekat di 390 so far di area sana. Kalau dia memang berhasil break lagi ya lanjut turun ke 360 so far. Untuk MJS pergerakannya masih turun terlebih dahulu. Kalau memang IMJS ada potensi naik ya kemungkinan dia akan reject di 390 lalu melakukan pullback di 418, tapi sementara waktu MJS masih mengarah turun ya kalau saya lihat. Kita lanjut, di sini ada saham MSKY. Untuk MSKY closing di harga 450 dengan persentase plus 0,45%, sementara juga ini stokastiknya baru dead crossing. Untuk MSKY kalau dia memang breakout area support di EMA 34 dan EMA 21, dia malah breakdown. Ini ada potensi untuk turun lagi ke EMA 90. Dia kemungkinan besar akan retest EMA 90 dengan posisi sekarang di harga 406. Kalau dia retest ya kemungkinan akan rebound lagi. Nanti akan kita update lagi ya. Jadi untuk MSKY ini gap-gap di sini sudah berhasil ditutupi sih.
Ya, gap-gap ini sudah berhasil ditutupi dan so far bagus untuk MSKY. Kalau memang koreksi ya koreksinya di EMA 90 untuk retest kembali. Kita lanjut, di sini ada saham ISSP. ISSP closing di harga 372 dengan persentase plus 1,09%. Secara stokastik sudah ada golden crossing ya, mulai dari tanggal 6 April. Untuk area demand-nya di harga 348 hingga 360, yang mau taking profit bisa di kotak merah 402 hingga 418, dan untuk minor resistennya di harga 382 untuk SSP. Dan sementara waktu belum ada volume yang cukup besar atau bagaimana untuk mendobrak area resisten, jadi belum ada petanda atau indikasi akan terjadinya reversal price seperti itu. Jadi untuk SSP so far masih ranging di sana saja ya kalau saya lihat. Kita lanjut, di sini ada saham BCIC. Untuk BCIC closing di harga 151 dengan persentase min 1,31%, sementara juga BCIC masih sideways. Kurang lebih range harganya di harga 148 hingga 156. Ini range price-nya di area sana saja, consolidate di area sana. Jadi yang mau beli bisa beli nanti di 148, nanti jual di 156, tapi saya nggak seberapa menyarankan karena volatilitas dari volumenya juga kecil-kecil sekali ya, seperti itu. Jadi untuk BCC yang belum punya ya bisa skip dulu saja. Kita lanjut, di sini ada SMRA. Untuk SMRA closing di harga 720 kemarin, dan area supportnya ya. Area supportnya itu sebenarnya di harga 725 hingga 735, dan memang sudah mengenai lower bands dari Bollinger Bands. Kita coba cek dulu dari weekly chart. Oh ya, memang masih mengarah turun ya. Ini dari weekly chartnya SMRA. Support di 725 hingga 735 ini berhasil di break, neckline ini kan berhasil di break. Tapi kalau memang besok potensinya menguat di SMRA ya, teman-teman nanti siap kemungkinan akan ada terjadinya turning point di harga 700 ini karena ada volume cukup besar, bisa dijadikan area support yang cukup kuat karena dia juga belum pernah retest. Kalau dia sampai retest di 705 dan mantul naik ke atas ya targetnya di sini ya, target terdekatnya 770. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk SMRA. Kita lanjut, di sini ada saham LPKR. Oke, untuk LPKR ya sementara masih sideways saja. Area supportnya di harga 128, untuk resistennya di 141. Sebenarnya cukup oke sih kalau mau dibeli. Yang mau coba untuk beli bisa sih. Ini masih sideways juga karena masih sideways ya, tapi ingat kalau dia sampai break 128 ya kurang bagus ya. Kurang bagus. Tuh. Oke ya, jadi untuk LPKR mungkin segitu dulu. 126 hingga 18 merupakan area buy. Kita lanjut, di sini ada saham RALS. Untuk RALS closing di 760 dengan persentase plus 4,11%. Ya. Di area sanaan tuh untuk RALS. Belum adanya swing high valid ya kalau saya bilang. Belum ada swing high valid karena kemarin juga naik, masih wait and see. Ini supportnya di area 720 itu supportnya. Lalu ada minor resist di 765. Next ada lagi di 800, titik psikologis. Wait ya. Oke. Jadi untuk RALS ini kalau yang mau beli sih bisa di harga 700 hingga 720 area beli. Target TP bisa disesuaikan dengan kondisi resistannya masing-masing. Kita lanjut, di sini ada saham MEDC. Oke, untuk Medco closing di harga 560 dengan persentase plus 1,82%, sementara ada pelemahan momentum ya di sini. Momentumnya sudah mulai dead cross, kemungkinan akan terjadinya koreksi sementara dalam waktu dekat. Tapi ya Medco ini bisa lah kalau sama dia memang masih bisa bertahan di atas, tren lainnya masih oke. Tapi ya memang dalam jarak dekat ini kalau saya lihat ada pola head and shoulder ya, ada potensi untuk lanjut koreksi terlebih dahulu di Medco ini. Ini mungkin segitu dulu untuk Medco.
MA34 dan MA21 juga sudah mulai kelihatan di hard cross. Bollinger Bands ya masih di area 535, 520 di area sanaan ya untuk Medco. Nantikan update di grup Telegram langsung. Kita lanjut, di sini ada saham MTDL. MTDL closing di harga 695 dengan persentase plus 4,51%. MTDL juga menjadi salah satu sinyal kita di grup premium. Dan Happy Cuan kita beli tepat sekali di harga ya kurang lebih di 650, dan kemarin hari Jumat terakhir kita sudah taking profit 7%, dan memang hasilnya nyata real, bukan pom-poman atau apa, karena nggak ada gunanya juga pom-pom, ini real di grup premium, kita 7% di MTDL. Kalau teman-teman yang tertarik untuk join di grup premium bisa langsung kontak ke admin Hongli_Kai. Bisa langsung join di grup original dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, baru bisa kontak admin. Ini kita cuan ya 7%, kapan hari di Antam juga 8%, SCMA 10% kalau nggak salah, itu masih banyak ya kalau saya bilang. Untuk MTDL ini juga sudah di area taking profit, kita sudah exit, tapi kalau memang dilihat dari segi momentum sih masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ya. Kalau saya lihat ya, ini masih ada potensi untuk break tren lainnya. Tapi ya nggak tahu lah, kita nanti bahas lebih lanjut di grup original, grup Telegram. Yang pasti kalau dia sampai break 700 ada potensi naik lagi ke 730. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham Arto. Arto closing di 13.750 dengan persentase plus 1,48%. Kalau saya lihat ya memang ada belum terjadinya swing low valid ya, kalau saya bilang belum ada swing low valid. Swing low valid terbentuk kalau memang dia berhasil break 14.000, closing price-nya di atas 14.000 baru bisa dikatakan sebagai swing low valid. Tapi kalau memang belum ya berarti ya belum, memang masih ada potensi untuk lanjut koreksi lagi ke area support yang cukup kuat ini di harga 12.100 hingga 12.500. Mungkin ke arah sanaan dulu ya, dan ini memang belum retest. Ya memang masih mengarah ke arah sana sih kalau saya bilang ya. Oke, untuk kartu mungkin segitu dulu, kita lanjut. Di sini ada saham SCMA. Untuk SMA Happy Cuan kita juga sudah taking profit di grup premium dan grup original, tapi tentu saja di grup premium kita pasti lebih memaksimalkan ya, kita akan lebih memprioritaskan. Untuk SMA kita kapan hari beli di 268 ya kalau nggak salah. Kita beli di 268 kok. 268, TP di 304, 12% Happy Cuan, Kamsia Cuan yang sudah cuan di SCMA, dan jangan lupa untuk join di grup premium karena banyak emiten yang menarik yang akan saya share di sana, dan tentu saja kalian menjadi prioritas saya. Oke, jadi untuk SMA kita kembali lagi supportnya di 278 dan untuk resistennya di 304. Kalau dia break 304 ada potensi lanjut naik lagi ke 342. Secara momentum memang masih bergerak bawah, kemungkinan ya akan mencoba untuk retest kembali di harga 262. Oke, mungkin segitu dulu untuk SCMA. Kita lanjut, di sini ada saham BRPT. BRPT closing di 890 dengan persentase 0,0%. Sebenarnya kita juga telat masuk sih, jujur ya, telat masuk ini. Sayang, 10% nih. Untuk BRPT yang mau beli sih bisa di harga 805 hingga 840 lah, ini area beli. Nanti area TP-nya juga bisa di kotak ungu ini dan di kotak ungu yang atas. Jadi ini area beli, area jual, area jual. Saya rasa itu sudah cukup jelas untuk BRPT, karena BRPT juga menjadi salah satu sinyal kita, sementara volume juga cukup volatil, tapi memang secara stokastik masih mengarah turun ya, kemungkinan akan menyentuh ke area sini dulu, retest baru kita bisa masuk. Kita lanjut, di sini ada saham SMMT. Oke, untuk SMMT karena juga bergerak di energi, volatilitas dari volume menjelang tahun ini itu cukup volatil. Dan memang seperti Adro itu juga volatil, SMMT juga energi, ya ini sudah mengenai area resisten yang sudah saya buatkan secara Fibonacci. 1125 hingga 1170 ini sudah terkena ya. Area taking profitnya sudah kena tepat sekali, ini belum saya otak-atik lagi nih. Ini sudah kena. Jadi untuk SMMT ya memang masih ya nggak tahu ya, tapi ini sudah kena taking profit.
kalau saya bilang ya, ini sudah kena taking profit. Jadi lebih berhati-hati lagi untuk SMMT. Tapi ya kalau diiringi dengan news yang bagus, kondisi energi masih oke, kemungkinan akan lanjut naik lagi, targetnya di 1.500 for sure. Ya, kalau memang newsnya masih bagus di sektor energi, berarti ya ada potensi lanjut naik lagi, targetnya di 1.500. Kita lanjut, di sini ada saham Toba. Toba closing di 12.95 dengan persentase plus 0,39%. Sementara juga gap di sini sudah berhasil ditutupi. Kemarin juga ada volume cukup besar, tapi ini masih di dalam inside bar ya. Toba masih dalam inside bar, area resistennya di 1475. Selama Toba memang masih bisa bertahan di atas 1260, ada potensi lanjut naik lagi ke 1475. Oke, prospektus dari Toba mungkin segitu dahulu. Kita lihat dari weekly chart. Masih oke sih Toba ini ya, masih oke kok. Boleh di hold ya untuk Toba. Kita lanjut, di sini ada saham wait. Oke. Di sini ada saham FPNI. Untuk FPNI ya masih sideways saja. Targetnya sih di 440 happy cuan, kita juga sudah sempat cuan tanggal 6 April. Ya 6 April juga ada lagi di 28 Maret sudah TP. Sudah dapat second chance, sudah exit. FPNI support di 402 hingga 414, ini merupakan area beli. Untuk area TP-nya di 440, resistnya di 468 untuk resist berkelanjutan ya. Dan secara momentum kalau dia memang bisa golden crossing tepat di area support ya bagus, ada potensi untuk lanjut naik lagi. Ya semoga saja bisa golden crossing ya. Ada potensi untuk golden crossing ya kalau saya lihat untuk di FPNI. Lanjut, di sini ada saham Akra. Untuk Akra, bagi teman-teman yang mau beli, bisa ada dua pilihan ya. Saya kasih dua pilihan. Either mau beli di Kota Kungu atau beli di breakout 970. Kalau beli di Kota Kungu ya tunggu saja ketika dia retest kembali di area support 830 hingga 860 bisa buy, atau buy on breakout resist di 970 dengan target ya nanti ya di 1100 lah targetnya. Jadi untuk Akra mungkin segitu dahulu. Ingat gunakan money management saat membeli suatu emiten. Ini secara volume juga masih volatil, masih oke sih Akra ini. Ya, sudah jelas. Lanjut, di sini ada saham WSKT. WSKT closing di 545 dengan persentase berapa ini? Per 1,87% ya, masih ranking-ranking sana. Konstruksi memang masih belum ada ketertarikan ya untuk WSKT. Supportnya di 520, resistennya di 620 hingga 640 ya. Ini support di 520 atau 500 nggak boleh sampai ditembus ya. Kalau ditembus ini ya sudah jelek jadinya. Jujur ya, ini sudah jelek konstruksi berarti. Tuh, turun terus, mau sampai kapan? Di break lagi supportnya mau sampai kapan? Kapan waktunya turning point? Ya at least jangan sampai di break 500-nya gitu saja. Paling mentok 400. Ini kita sudah averaging down. Kalau sampai 400 sudah masuk semua. Ya mau gimana lagi, konstruksi masih turun, masih belum digoreng. Nggak tahu nanti ada IKN ya, Ibu Kota Negara. Ya semoga saja bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mendongkrak harga WSKT bisa naik. Oke, kita lanjut, di sini ada saham SBMA. SBMA ya ini kan sudah ARB beberapa kali nih. Ngeri ya sebenarnya untuk SBMA. Oke. Ini ya masih di arah sana-sana saja, mungkin ada suspend ya kalau nggak salah. Untuk SBMA sementara masih ranging di inside bar-nya 154 dan 200. Yang mau averaging down SBMA bisa tunggu kalau dia break 200 bisa dibeli. Dicicil ya, jangan beli all in langsung. Nanti targetnya di 260 hingga 273, ini target resistennya. Ya kalau kayak gini apa kata Bandar? Kalau gini nggak berbicara teknikal ya. Kalau gini berbicara apa kata Bandar? Apa kata market maker? Oke, kita lanjut, di sini ada saham WMUU. Oke, bentar. Untuk WMU kemarin closing di harga 159 dengan persentase
min 2,45%. Sementara juga untuk BMU ya ini kalau saya lihat masih ada potensi untuk lanjut koreksi ya. Kalau saya lihat ya. Nih lanjut koreksi. Ini area demand-nya di harga 151 hingga 159. Ini area demand. Dan untuk area resistannya di 176. Kalau dia memang reject di 151 dengan kondisi stokastiknya masih oke, boleh dibeli. Bolehlah dibeli ya. Nggak ada masalah kok. Kalau mau coba entry di WMU ya nggak ada masalah. Ya, jadi ingat 151 hingga 159 merupakan area demand dengan target resisten di 176. Kita lanjut, di sini ada saham SRTG. Bombastis SRTG ya. Yang belum join di grup premium bisa segera join ya, tapi ya nggak memaksa ya. Ini sebagai salah satu contoh saja ya, salah satu contoh. Ini real ya, ada jejak digitalnya di grup Telegram. Kita beli tepat sekali tanggal 30 Maret, kita beli di harga 2.700 atau 2680 maybe di arah sana. Kita beli nih di sini. Sambil saya pandu. Oke, kita hold. Oke, sini 10%. 10% sudah kena TP2. Tahu-tahu ya ini meledak kemarin hari Jumat. SRTG meledak. Ya. Tuh. Meledak ini. 42%. Kena di area resist 3790 saya. Fibonacci retracement. Ya. Jadi yang belum bergabung di grup premium bisa segera bergabung, karena tentu saja yang bergabung di grup premium akan menjadi prioritas utama saya, dan yang menghandle grup premium ya saya sendiri. Saya sendiri yang menghandle. Oke, ya. Jadi kita lanjut dulu untuk SRTG. Ini malah sudah menembus Bollinger Bands-nya, ini parah ya. Sebenarnya sudah waktunya taking profit, kalau saya bilang sudah waktunya taking profit. Kemungkinan kalau koreksi, targetnya ya kalau dia memang sudah break 3.500 ya kemungkinan akan koreksi di target 3120 dengan alasan untuk retest kembali di area support yang awalnya resisten menjadi support, kemudian dia akan retest di area sini. Oke, jadi untuk SRTG sudah di area taking profit. Ingat. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. MPPA closing di 408 dengan persentase plus 5,15%, sementara masih belum ada swing low valid. Kalau saya bilang memang kemarin volumenya cukup besar dan kondisi stokastik juga sudah mulai golden crossing, masih di area poin 48 dan 31. Kalau saya lihat MPPA masih ada potensi lanjut naik lagi ke harga 452. Kalau ini sampai di break ada potensi naik lagi ke 556 sesuai dengan target resisten yang sudah disediakan. Untuk MPPA, selama dia memang masih bisa bertahan di area demand sini, masih boleh di hold saja sih, nggak ada masalah. Oke, jadi untuk MPPA mungkin segitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham BBHI. BBHI closing di 6.000 dengan persentase min 0,41%, sementara juga BBHI area demand-nya di harga 5.500 hingga 5.800, yaitu area demand-nya. Untuk resistennya di 6.100. Kalau MPPA kalau BBHI sampai break 6.100 ya ada potensi untuk lanjut naik lagi tuh di 6.800. Tuh. Ya, jadi untuk BBHI sih sebenarnya masih oke sih. Mini bank ini masih oke. Kita lanjut, di sini ada saham MTEL. MTEL masih sideways 760 hingga 835 untuk range price-nya ya, masih ranging di arah sana. Selama bertahan di atas 760 masih boleh hold, kalau mau TP kecil 780 dan 805. MTEL nggak ada pergerakan yang signifikan atau gimana karena masih sideways, jadi nggak bisa terlalu banyak komen di MTEL ini. Kita lanjut di saham terakhir kita, ada saham TKFT. TKFT closing di 146 dengan persentase min 0,68%, sementara untuk TKFT supportnya di 140, resist di 156. Tuh. Ya di arah sana untuk TKFT. Ya di arah sana sih, secara teknikal sih seperti itu. Tapi kita coba cek dulu dari Proxum. Tuh TKFT, NI, MG, FZ yang akung, yang distri ada AK, PD, dan GR. Jelas ya untuk TKFT. Kita lanjut, di sini ada saham Antam. Bentar. Oke, untuk Antam happy cuan, kita juga sudah cuan di grup premium. Yang belum bergabung bisa langsung bergabung ya. Kita cuan sambil saya yang pandu langsung ya, saya yang turun tangan langsung. Kita beli di harga 26
80 kalau nggak saya. 2680. Oh sorry, 2660 kita beli di 2660. Kena di area TP kita 2820 nih, kena 6%. Dan sementara waktu akan kita update lagi karena ya masih ada potensi dihantam, kemungkinan besar kita akan incar lagi dihantam. Jadi yang belum bergabung di grup premium bisa segera bergabung. Saya niatnya cuma mau ngebantu, nggak ada pemaksaan. Oke, jadi untuk antam kalau dia break 2820 ada potensi lanjut naik lagi. Tapi ingat kalau dia sampai break 2660 berarti sudah terciptanya swing high valid. Kita lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada saham Adro. Adro closing di 3160 dengan persentase plus 3,61%. Kemarin juga volatilitas volume dari Adro juga cukup tinggi. Dan untuk Adro juga area resist di 3270 ini kemungkinan besar akan kekejar. Kita juga sempat ada sinyal di Adro, kalau nggak salah di harga 2110 dan sekarang sudah di harga 3160. Ya, sudah 50%. Tuh, happy cuan, kamsyat cuan di Adro. Dan Adro juga sebenarnya sudah mendekati area taking profit. Kalau mau taking profit sih bisa. Tapi kalau mau di hold dan melihat news ada sentimen positif mengenai sektor energi ya boleh saja di hold karena prospektusnya masih oke dengan target di 3860 ya. Target resistance kuatnya di 3860. Ini targetnya saya ukur dari kondisi Fibonacci retracement. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Saya tunggu di grup premium. Goodbye.